Sore itu, satu tembakan menggema di SPBU Tanjung Agung. Seorang pria tewas di tempat, satu lagi terluka parah. Polisi menangkap pemilik hotel ternama. Tapi anehnya, ia justru tersenyum saat diborgol. Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik senyum itu? Dan, siapa dalang di balik semua ini? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Yayan, saya petugas SPBU Tanjung Agung. Siang itu matahari seperti menancap di ubun-ubun. Jam di dinding pos SPBU menunjukkan pukul 12 lebih sedikit, dan aku, Yayan, petugas pengisi bahan bakar di Desa Tanjung Agung, sedang menyeka peluh di leher sambil menunggu antrean berikutnya. Hari itu cukup ramai. Motor-motor melintas silih berganti, truk-truk tua dengan muatan berat menyalakan mesin yang meraung panjang. Bau bensin bercampur debu jalanan, khas siang di tempat kerja kami. Aku ingat jelas, suara itu datang tiba-tiba. Dor, sekali, lalu disusul lagi. Dor, semuanya terjadi dalam hitungan detik. Awalnya aku kira itu petasan. Anak-anak di kampung sebelah memang sering menyalakan petasan walau bukan musim lebaran. Tapi saat aku menoleh, pandangan mataku membeku. Seorang pria, tubuhnya tegap, mengenakan kaos abu-abu dan celana jeans, roboh di dekat dispenser pengisian. Darah langsung menyembur dari dadanya. Ia sempat berusaha berdiri, tangannya bergetar, tapi jatuh lagi. Kepalanya membentur lantai semen keras. Waktu seperti berhenti. Aku tidak bisa bergerak. Suara mesin kendaraan, percikan bensin, dan teriakan orang-orang bercampur menjadi satu. Tolong, tolong, dia ditembak. Itu suara Dwi, teman korban, yang berdiri tak jauh dari situ. Bahunya berdarah, wajahnya pucat pasi. Ia menunjuk ke arah jalan keluar SPBU, ke sebuah mobil putih yang melaju cepat meninggalkan lokasi. Aku berlari mendekat. Tubuh korban masih hangat. Aku kenal wajah itu, Pak Obirta, pelanggan tetap kami. Ia sering mengisi solar untuk mobil pikapnya. Orangnya ramah, suka bercanda. Tidak pernah terlihat bermasalah dengan siapapun. Pak, tahan dulu napasnya, tolong jangan tidur, kataku terbata-bata. Tapi matanya sudah kosong. Dadanya tidak lagi naik turun. Semuanya seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Aku menekan luka di dadanya dengan kain lap. Tapi darah terus mengalir, membasahi tanganku. Dwi menjerit histeris, memegangi bahunya sendiri yang juga berdarah. Dia nembak aku juga, Yan, dia senyum pas nembak Obirta, katanya dengan suara terputus-putus. Aku menatapnya lekat-lekat. Senyum? Siapa yang bisa tersenyum setelah menembak orang? Beberapa warga mulai berdatangan. Ada yang berteriak panik, ada yang merekam dengan ponsel, ada pula yang menjerit histeris karena melihat darah yang begitu banyak. Aku ingat suara seorang ibu menutup mulutnya sambil berkata lirih. Ya Allah, itu Pak Obirta, tolong panggil polisi cepat. Tanganku gemetar ketika mengambil ponsel dari saku. Aku menekan nomor Polsek Talang Kelapa sambil berusaha mengatur napas. Pak, di SPBU Tanjung Agung ada yang ditembak. Cepat ke sini, korbannya parah. Suara di seberang memintaku untuk tetap tenang dan menjaga lokasi. Menjaga lokasi? Aku bahkan nyaris tidak bisa berdiri tegak. Tapi aku tahu, aku harus tetap di situ. Beberapa menit kemudian, suara sirene mendekat. 2 motor polisi datang lebih dulu, disusul 1 mobil patroli. Salah satu di antara mereka, Bribka Junaidi, langsung menatap tubuh Pak Obirta dan mengeluarkan radio komunikasinya. 1 korban meninggal di tempat. 1 lagi luka tembak. Segera kirim ambulans dan tim identifikasi. Aku berdiri di dekat pompa, tubuhku masih bergetar. Ketika polisi menutup area dengan garis kuning, aku melihat sesuatu di tanah, selongsong peluru. Warnanya mengilap terkena cahaya matahari. Bribka Junaidi memumutnya hati-hati. Peluru jenis ini bukan dari senjata rakitan. Ini senjata asli, standar aparat, katanya lirih. Aku tidak begitu mengerti maksudnya. Yang kupikir hanya satu hal, siapa yang tega melakukan ini?
Beberapa jam setelah kejadian, SPBU kami berubah menjadi lautan polisi dan wartawan. Garis kuning membentang di mana-mana. Tubuh Pak Obirta sudah dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Aku duduk di bangku belakang pos, menatap tanganku yang masih berlumur noda darah kering. Kepalaku penuh dengan suara letusan itu, 2 kali tembakan yang tak mau hilang dari telinga. Sore itu, penyidik datang menemuiku untuk dimintai keterangan. "Coba ceritakan dari awal," kata seorang pria berbadan tegap, mengenakan kemeja hitam. Namanya Kompol Rendra, dari Polres Banyuasin. Tatapannya tajam tapi tenang. Aku menarik napas panjang. "Semua terjadi cepat, Pak. Saya cuma dengar 2 kali suara tembakan. Saat saya lihat, korban sudah jatuh. Pelaku, saya nggak sempat lihat jelas, tapi Dwi bilang orangnya sempat senyum. Dia bilang begitu." Rendra mengangguk pelan. Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Lalu bertanya, "Kamu kenal baik sama korban?" Aku mengangguk. "Lumayan, Pak. Orangnya sering isi solar di sini. Baik, nggak pernah marah. Katanya kerja jual bahan bangunan sama temennya itu, si Dwi." Rendra menatapku sejenak, seolah menimbang sesuatu. "Kalau begitu, kamu tahu siapa yang punya urusan sama dia?" Aku menggeleng cepat. "Setahu saya nggak ada, Pak. Tapi, 2 hari lalu, saya lihat ada mobil putih parkir agak lama di depan SPBU. Sopirnya nggak turun-turun, cuma merhatiin dari jauh. Saya sempat mikir dia pelanggan. Tapi sekarang, saya jadi takut itu orang yang sama." Rendra menulis lagi, lebih cepat kali ini. "Mobil putih, kamu ingat tipenya?" "Sepertinya Avanza, Pak. Tapi platnya saya nggak sempat lihat." Penyidik itu menatap jauh ke arah garis polisi, di mana bercak darah masih mengering di lantai. Wajahnya tegang. Aku tahu dari caranya memandang, kasus ini tidak akan mudah. Malamnya, setelah semua selesai, aku pulang dengan langkah berat. Rumahku tak jauh dari SPBU, hanya 15 menit jalan kaki. Tapi malam itu terasa jam. Sepanjang jalan, bayangan Pak Obirta tergeletak di lantai terus menghantui. Darahnya, tangannya yang bergetar, dan senyum dingin yang disebut Dwi. Sampai di rumah, aku duduk di kursi kayu di teras. Angin malam berhembus pelan, tapi tubuhku masih panas. Aku memandangi langit yang gelap dan bergumam pelan. Kenapa bisa ada orang sekejam itu, ya, Tuhan? Namun yang paling membuatku merinding adalah kalimat terakhir Dwi sebelum ambulans membawanya pergi. "Aku kenal orang itu, Yan, dia pemilik hotel di kota. Dia senyum waktu nembak, kayak nggak ada beban sama sekali." Saat itu aku tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi di dada ini muncul perasaan aneh, antara takut dan penasaran. Dan aku tahu, ini baru awalnya saja. Aku, Bribka Junaidi, baru saja selesai makan siang di warung depan Polsek Talang Kelapa ketika panggilan itu masuk lewat radio HT. "Unit Patroli 21, segera menuju SPBU Tanjung Agung. Ada laporan penembakan." "Ulangi, penembakan." Aku spontan berdiri. Sendok jatuh dari tangan, nasi belum habis tertelan. "Penembakan?" aku bergumam, memastikan aku tidak salah dengar. Rekan di sebelahku, Brigadir Reno, langsung menatapku. Kami saling pandang beberapa detik sebelum serentak berlari menuju motor dinas. Tak ada waktu bertanya. Sirene kami meraung di jalan desa yang lengang. Debu beterbangan, orang-orang menyingkir ke pinggir jalan, menatap penasaran. Di dalam hati, aku berusaha menenangkan diri, tapi napas terasa berat. Sudah lama kami tidak menerima laporan seberat ini. Ketika kami tiba di lokasi, suasananya kacau. Warga berkerumun di depan SPBU, beberapa menjerit histeris, sebagian lain merekam dengan ponsel. Aku berteriak lantang, "Minggir! Polisi! Jangan mendekat area!" sambil melompat turun dari motor. Begitu masuk, mataku langsung tertuju pada tubuh seorang pria yang tergeletak di lantai semen dekat dispenser bahan bakar. Baju kaos abu-abu, celana jeans, darah mengalir membentuk pola aneh di lantai yang panas. Aku menelan ludah. Nafasku tercekat. Aku tahu betul, ini bukan luka biasa. Aku jongkok di samping korban. Tanganku meraba lehernya, mencoba mencari denyut nadi. Tidak ada. Dingin.
Tubuh itu sudah kaku sebagian. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil lewat HT. 1 korban meninggal di tempat. 1 lagi luka tembak di bahu. Segera kirim ambulans dan tim identifikasi. Area aman, tapi pelaku kabur. Reno membantu menenangkan warga. Seorang laki-laki muda dengan seragam SPBU, belakangan ku ketahui namanya Yayan, berdiri gemetar, wajahnya pucat, tangan berlumuran darah. Dia teman saya, Pak, itu Pak Obirta. Tadi cuma isi solar, lalu, tiba-tiba, 2 kali suara tembakan. Aku menatap matanya. Ketakutan. Benar-benar ketakutan yang murni. Aku pegang bahunya pelan. Tenang dulu. Ceritakan nanti. Sekarang tolong bantu kami cari korban lain. Beberapa meter dari situ, seorang pria lain terduduk bersandar di tiang besi, bahunya berlumuran darah, wajahnya penuh debu. Nama kamu siapa? Tanyaku. Dwi, Pak, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Aku cepat-cepat menekan lukanya dengan kain bersih. Siapa yang nembak kalian? Tanyaku lagi. Dwi menatap kosong ke udara. Lama ia diam, lalu pelan ia berbisik. Dia, senyum pas nembak Obirta. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Senyum, ulangku. Ia mengangguk lemah. Ya, kayak nggak punya rasa bersalah. Sebuah kalimat yang menancap di pikiranku sampai sekarang. Senyum saat menembak orang? Apa orang seperti itu masih punya hati? Ambulans datang tak lama kemudian. Petugas medis memeriksa Dwi lebih dulu, lalu membawa tubuh Obirta dengan tandu. Aku ikut mengawasi setiap langkah, memastikan tidak ada yang menyentuh area sekitar korban. Sambil menunggu tim identifikasi, aku memeriksa sekitar pompa bensin. Dari lantai, aku menemukan selongsong peluru berwarna keemasan. Kutatap lebih dekat, tulisan kecil di tepinya membuat jantungku berdegup kencang. Kaliber 9 mm. Standar polisi. Aku menatap Reno, yang juga menunduk memperhatikan. Kami saling diam beberapa detik. Pikiran kami sama, peluru ini tidak dijual bebas. Kalau benar pelaku memakai jenis ini, berarti dia bukan orang sembarangan. Setelah area diamankan, kami menginterogasi saksi cepat. Yayan menceritakan semua, suara letusan, mobil putih yang melarikan diri, dan bagaimana korban sempat berusaha berdiri sebelum terjatuh lagi. Dwi belum bisa bicara banyak, tapi ia sempat menunjuk arah jalan menuju perempatan pasar. Aku langsung mengirim laporan ke Polres Banyuasin. Kompol Rendra menjawab, amankan TKP, kumpulkan selongsong, dan tunggu unit reskrim. Jangan ada yang keluar masuk sebelum kami datang. Aku mengangguk, walau tahu ia tak bisa melihat. Jam di tanganku menunjukkan hampir jam 1 siang. Panas mulai menurun, tapi kepala terasa berat. Di depan mata, darah di lantai mulai mengering. Bau besi bercampur bensin. Bau yang tak akan pernah hilang dari ingatanku. Sekitar 30 menit kemudian, 1 mobil hitam berhenti di depan SPBU. Dari dalam turun Kompol Rendra, mengenakan kemeja hitam, wajahnya serius, matanya tajam. Ia langsung menyalamiku singkat dan menatap area sekitar. Junaidi, kamu yang pertama datang? Siap, Komandan. Korban? 1 meninggal, 1 luka. Dwi namanya. Sudah dibawa ke RSUD Banyuasin. Rendra berjongkok di dekat bercak darah, menatap lekat ke arah selongsong peluru. Tangannya menepuk bahuku. Ini peluru organik. Senjata resminya bisa dari aparat. Kita harus hati-hati, jangan asal tuduh. Tapi satu hal jelas, ini bukan penembakan acak. Aku menatapnya heran. Maksudnya? Lihat posisinya. Ia menunjuk arah pompa bensin. Peluru menembus dada depan ke belakang. Tepat di jantung. Penembak punya latihan, bukan orang awam. Aku terdiam. Mendengar kata, terlatih, membuat bulu kuduk berdiri. Sementara warga mulai dibubarkan, garis polisi dipasang makin lebar. Sore mulai turun. Aku duduk di pinggir pos pengisian sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam. Rendra masih sibuk di lapangan, memberi instruksi kepada tim identifikasi. Suasana mulai sepi, tapi dalam hati aku belum bisa tenang. Ada sesuatu dari kasus ini yang terasa janggal.
Kenapa pelaku menembak di tempat seramai ini? Dan kenapa, menurut saksi, dia tersenyum? Rendra menghampiriku, menyalakan sebatang rokok. Asap ini kayak TKP ya, katanya, menghembuskan pelan. Semakin lama semakin kabur. Aku menatapnya, tak tahu harus menjawab apa. Ia menatap jauh ke arah jalan. Pelaku bukan orang sembarangan, Jun. Tapi cepat atau lambat, dia akan muncul lagi. Orang yang bisa menembak sambil tersenyum, bukan tipe yang bisa diam lama. Malamnya, aku ikut mengantar Rendra ke rumah sakit untuk melihat korban selamat, Dwi. Ia masih dalam perawatan intensif, bahunya dibalut perban. Saat kami masuk, matanya terbuka pelan. Rendra memperkenalkan diri, lalu bertanya lembut. Dwi, kamu masih ingat siapa yang nembak kamu dan temanmu? Dwi diam beberapa detik. Lalu bibirnya bergerak. Aku tahu wajahnya, Pak, dia orang kaya, pemilik hotel di kota. Rendra langsung menatapku. Aku membalas tatapannya dengan ekspresi kaget. Hotel? Orang kaya? Dwi melanjutkan lirih, namanya Hadi? Hadi Siswanto. Dia yang nembak Obirta, tapi waktu nembak, dia senyum, Pak, senyum kayak orang habis menang taruhan. Di ruang itu, hanya bunyi alat medis yang terdengar. Aku bisa merasakan bulu kuduku meremang. Senyum. Lagi-lagi kata itu. Rendra menuliskan nama itu cepat di buku catatannya, lalu menatap kosong ke dinding putih. Pemilik hotel, gumamnya. Ia menatapku dengan wajah tegang. Junaidi, kalau ini benar, kasus ini bakal lebih dalam dari yang kita kira. Aku mengangguk perlahan. Sore tadi aku hanya melihat darah dan kekacauan. Tapi malam ini, aku mulai merasakan sesuatu yang lain, gelap yang tidak sekadar karena kejahatan, tapi karena ada kekuasaan di baliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam karierku sebagai polisi, aku merasa takut bukan pada peluru, tapi pada senyum seseorang yang belum pernah kulihat. Saya Rini, istri almarhum Obirta. Aku masih ingat aroma terakhir dari baju suamiku, bau solar dan keringat yang belum sempat hilang saat dia berpamitan pagi itu. Sekarang, baju itu terlipat di pangkuanku, basah oleh air mata. Hari sudah beranjak malam ketika mobil ambulans datang membawa tubuhnya. Lampu sirene berputar lambat, menyapu dinding rumah kami yang sederhana dengan cahaya merah kebiruan. Suara itu, suara yang dulu hanya kudengar lewat berita, kini berhenti di depan rumahku sendiri. Orang-orang sudah ramai. Tetangga datang membawa tikar, air minum, dan doa yang tak berhenti diucapkan. Tapi suaraku seolah tertelan udara. Aku hanya duduk di teras, menatap kosong jalan depan rumah sambil berharap semua ini cuma salah paham, bahwa yang terbungkus kain putih di dalam ambulans itu bukan Obirta, suamiku. Namun ketika petugas membuka kain kafan itu, aku tak bisa berpura-pura lagi. Itu memang dia. Wajah yang kukenal selama 10 tahun lebih, kini pucat, dingin, dan diam selamanya. Aku menjerit. Dunia terasa runtuh. Aku berlari memeluk tubuhnya, menangis tanpa suara. Orang-orang menahan, tapi aku tak peduli. Kupeluk tubuh yang dulu selalu menemaniku dalam suka dan duka, kini hanya tinggal dingin yang menggantikan hangatnya pelukan. Pak, kenapa? Kenapa pergi secepat ini? Kita baru mau lunasi utang toko, Pak. Tangisku pecah, menggema di antara isak tetangga yang ikut terharu. Anak kami, Rara, berdiri di pojok ruangan sambil memegang boneka lusuh. Usianya baru 7 tahun. Ia belum mengerti arti kehilangan, tapi melihat ibunya menangis membuatnya ikut terisak. Bu, kenapa ayah tidur? Tanyanya polos. Aku hanya bisa membelai rambutnya sambil menahan perih di dada. Ayah lagi istirahat, nak, lama kali ini istirahatnya. Menjelang tengah malam, rumah sudah penuh. Lelaki-lelaki kampung bergantian menyalakan dupa, membacakan doa. Ibu-ibu menyiapkan kopi dan air putih. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan bisik-bisik pelan, kabar penembakan di SPBU Tanjung Agung sudah menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang datang menyalami, tapi aku tak bisa benar-benar mendengar kata-kata mereka. Semuanya seperti kabur, seperti dunia bergerak tanpa suara. Yang tersisa hanya tatapan kosong dan kalimat yang terus berulang di kepalaku. Dia ditembak. Kata itu seperti belati yang menancap perlahan, tapi dalam.
Dini hari, seorang polisi datang. Aku mengenal wajahnya, Bribka Junaidi, katanya. Ia datang bersama seorang pria lain berpakaian sipil, memperkenalkan diri sebagai Kompol Rendra, penyidik dari Polres Banyuasin. Bu Rini, kami turut berduka cita, kata Rendra sopan. Kami perlu beberapa keterangan tentang almarhum suami ibu. Kalau ibu belum sanggup sekarang, kami bisa datang besok. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Saya ingin semuanya cepat selesai. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi. Suami saya orang baik. Dia tidak pantas mati seperti ini. Rendra menunduk hormat. Ia membuka buku catatan kecil. Baik, Bu. Kami hanya ingin tahu, apakah almarhum sempat punya masalah dengan seseorang akhir-akhir ini? Aku menghela napas panjang. Pertanyaan itu membuat pikiranku berputar ke beberapa hari sebelumnya. 3 hari sebelum penembakan. Obirta pulang larut malam. Baju kerjanya kotor, wajahnya lelah. Aku menyiapkan makan malam, nasi hangat dan sambal terasi kesukaannya. Tapi malam itu, dia tidak langsung makan. Dia duduk lama di kursi ruang tamu, memandangi dinding tanpa suara. Aku bertanya pelan, "Ada apa, Pak?" Dia hanya menjawab singkat, "Enggak apa-apa, Bu. Cuma capek." Tapi aku tahu, itu bukan lelah biasa. Matanya menyimpan sesuatu. Ketika ku tatap lebih lama, akhirnya dia menghela napas berat. Ada orang mintai aku di proyek bahan bangunan kemarin. 2 hari berturut-turut mobil yang sama. Aku nggak kenal siapa. Aku terkejut. Mintai? Maksudnya gimana? Ya, kayak orang mantau. Duduk di mobil putih, kaca agak gelap. Pas aku dekati, langsung jalan. Aku kira pelanggan. Tapi kok rasanya aneh. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Tapi Obirta segera tersenyum menenangkan. Sudah, nggak usah dipikirin. Mungkin cuma orang lewat. Namanya juga jalan umum. Namun malam itu, aku tak bisa tidur. Entah kenapa, firasatku buruk. Kembali ke malam rumah duka, aku menceritakan semua itu pada Kompol Rendra. Ia menulis cepat, lalu bertanya, "Mobil putih? Ibu tahu jenisnya?" Aku berpikir keras. Kalau nggak salah, Avanza. Platnya saya nggak sempat lihat. Rendra mengangguk pelan. Baik, Bu. Kami akan telusuri. Satu lagi, apakah almarhum punya urusan utang atau konflik bisnis? Pertanyaan itu menusuk. Aku menunduk lama, lalu menjawab pelan. Ada, Pak, tapi bukan besar. Dia sempat ribut soal bahan bangunan dengan seseorang. Katanya soal pembayaran proyek yang ditunda. Tapi suami saya nggak pernah kasar. Dia cuma kesal karena janji orang itu tak ditepati. Siapa orang itu? Tanya Rendra. Aku mengernyit mencoba mengingat. Namanya Hadi, kalau tidak salah. Tapi saya tidak yakin. Saya pernah dengar Obirta menyebut nama itu saat telepon. Begitu nama itu keluar dari bibirku, Rendra dan Junaidi saling pandang cepat, seperti 2 orang yang baru saja mendengar sesuatu yang penting. Rendra menutup buku catatannya pelan. Terima kasih, Bu. Keterangan Ibu sangat membantu. Setelah mereka pergi, rumah terasa lebih sepi dari sebelumnya. Aku duduk di samping jenazah suamiku, menatap wajahnya yang kini tenang. Aku membelai rambutnya pelan, mencoba mengingat suara tawanya yang dulu sering menggema setiap kali kami bersenda gurau. Pak, mereka bilang Bapak ditembak. Tapi saya tahu, Bapak bukan orang jahat. Pasti ada alasannya. Saya akan cari tahu siapa yang tega melakukan ini. Air mataku jatuh lagi. Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi aku tahu satu hal, kebenaran tidak boleh terkubur bersama suamiku. Menjelang subuh, angin dingin masuk lewat jendela yang terbuka. Aku mendengar azan pertama dari surau ujung jalan. Orang-orang mulai bangun untuk salat, tapi aku masih di tempat yang sama, memandangi tubuh suamiku yang terbungkus kain putih. Di luar, samar-samar terdengar bisikan warga yang baru datang. Katanya pelakunya orang kaya, ya? Iya, pemilik hotel di kota. Hadi Siswanto namanya. Astagfirullah. Masa ia orang sebaik itu bisa nembak orang? Hatiku bergetar. Hadi Siswanto. Nama itu lagi.
Nama yang sama disebut oleh suamiku beberapa hari sebelum ia mati. Aku menggenggam kain kafan itu erat-erat. Di dalam hati, aku bersumpah, kalau memang benar orang itu yang membuatku jadi janda malam ini, maka aku tak akan berhenti sampai tahu alasan sebenarnya. Pak, tenanglah. Saya akan teruskan langkah Bapak. Saya akan cari tahu kebenaran di balik peluru yang mengambil hidupmu. Pagi menjelang. Rumah duka penuh sesak oleh pelayat. Doa bergema, tangis pecah lagi dan lagi. Tapi di balik semuanya, hatiku berubah. Rasa kehilangan yang tadi membuatku rapuh kini perlahan berubah menjadi tekad. Dan di sudut hatiku, aku tahu, penembakan di SPBU itu bukan hanya soal amarah sesaat. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang menunggu untuk terungkap. Dan aku, Rini, istri almarhum Obirta, akan menjadi saksi hidupnya. Saya Kompol Rendra, penyidik Reskrim Polres Banyuasin. Pagi itu, udara di Mapolres Banyuasin terasa berat. Kopi hitam di atas mejaku sudah dingin, tapi pikiranku belum juga tenang. Kasus penembakan di SPBU Tanjung Agung kini jadi perhatian besar. Bukan hanya karena menewaskan satu orang dan melukai satu lainnya, tapi karena muncul nama yang sama sekali tidak disangka, Hadi Siswanto, pemilik hotel ternama di pusat kota. Aku menatap tumpukan berkas di meja. Foto TKP, keterangan saksi, dan laporan balistik tergeletak di antara abu rokok dan cangkir kosong. Suasana ruang penyidikan pagi itu hening, hanya suara kipas tua yang berdengung pelan. Pak, ini hasil rekaman dari kamera SPBU, kata Bribka Junaidi, menaruh flash disk di depanku. Aku menatapnya sekilas. Bagus, putar di layar. Junaidi segera menyalakan komputer. Layar menampilkan tanggal kejadian, malam Jumat sekitar pukul 9 lewat sedikit. Cahaya dari lampu pom bensin terlihat terang. Ada beberapa kendaraan yang sedang mengisi bahan bakar. Lalu terlihat dua pria sedang berdiri di dekat mobil pick-up hitam. Salah satunya aku kenali dari foto yang ada di berkas, Obirta. Yang satu lagi, Dwi, rekan kerjanya. Suasana dalam video tampak biasa. Mereka tampak berbincang ringan dengan petugas SPBU. Tapi beberapa detik kemudian, dari sisi kiri frame, muncul sebuah mobil putih yang berhenti mendadak. Perbesar, kataku. Junaidi memperbesar bagian itu. Mobilnya memang putih, Avanza, seperti yang dikatakan istri korban semalam. Kacanya gelap. Lampu depannya sempat dimatikan beberapa detik. Lalu, pintu depan terbuka. Seseorang turun, mengenakan jaket hitam dan topi. Ia berjalan cepat mendekati Obirta. Gerakannya kaku, tapi yakin. Mereka tampak bertengkar. Gestur tangan Obirta menunjukkan emosi, sementara pria itu berdiri dengan tangan di pinggang, seolah menyentuh sesuatu di balik jaketnya. Dan kemudian, dor, satu tembakan. Obirta jatuh ke tanah. Dwi sempat mencoba menolong, tapi peluru kedua menghantam bahunya. Semua terjadi hanya dalam 15 detik. Setelah itu, pelaku berlari ke mobilnya dan langsung kabur ke arah barat. Semuanya terekam jelas. Ruangan jadi hening. Aku bersandar di kursi, menarik napas panjang. Perbesar wajahnya, kataku. Junaidi mencoba memperjelas gambar, tapi hasilnya samar. Lampu neon SPBU membuat wajah pelaku buram, tapi ada satu hal yang menarik perhatianku, jam tangan di pergelangan kirinya. Warna peraknya mencolok, dengan bentuk unik seperti tali rantai baja. Aku langsung teringat sesuatu. Beberapa bulan lalu, aku pernah melihat jam serupa di tangan seseorang ketika menghadiri acara peresmian hotel baru di kota. Orangnya, Hadi Siswanto. Kami memutuskan segera menelusuri arah pelarian mobil itu. Tim lalu lintas menemukan rekaman CCTV di jalan utama menuju kota. Benar saja, mobil putih dengan plat yang sama terekam melintas beberapa menit setelah waktu kejadian. Lebih mengejutkan lagi, dari rekaman jalan berikutnya, mobil itu belok masuk ke area belakang Hotel Gria Indah, milik Hadi Siswanto. Waktu di layar menunjukkan pukul 9:14 malam. Aku memejamkan mata sejenak. Hati kecilku berkata, tak mungkin ini kebetulan. Sore harinya, aku bersama tim segera mendatangi hotel tersebut. Dari luar, hotel itu tampak megah. Bangunan 3 lantai, dengan kaca besar memantulkan langit sore yang muram.
Petugas resepsionis tampak gugup saat kami perlihatkan surat tugas. "Sore, kami dari Polres Banyuasin. Mau bertemu Pak Hadi Siswanto," kataku. "Bapak Hadi sedang tidak di tempat, Pak. Katanya keluar kota," jawabnya pelan. Aku menatapnya tajam. "Sejak kapan?" "Sejak tadi malam, Pak." "Tadi malam?" "Tepat setelah waktu penembakan." Aku menahan emosi. "Baik. Kami butuh izin untuk memeriksa area parkir belakang dan rekaman CCTV hotel ini." Gadis resepsionis itu menatapku dengan wajah ketakutan. "Tapi, itu area pribadi, Pak." "Sekarang bukan lagi pribadi. Ini penyelidikan resmi," sahutku tegas. Tim teknis membuka rekaman CCTV hotel. Awalnya kosong, hanya terlihat beberapa mobil tamu. Tapi pada pukul 9:14, mobil Avanza putih masuk ke area parkir belakang. Lampu dimatikan, dan seseorang keluar dari dalamnya. Aku menatap layar itu dalam-dalam. Gerakan tubuhnya, cara dia berjalan cepat sambil mengusap tangan, semua sama seperti di video SPBU. Dan meski wajahnya tak terlihat jelas, ada satu hal yang menegaskan dugaanku. Jam tangan rantai perak di tangan kiri. Tak lama, pria itu masuk ke pintu belakang hotel. Beberapa menit kemudian, lampu di salah satu kamar lantai 2 menyala. "Rekaman ini penting sekali," kataku pada Junaidi. "Tapi, sepertinya sebagian file hilang, Pak," jawabnya. Aku mengerutkan dahi. "Hilang?" "Iya. Dari pukul 9:15 sampai 9:40, filenya kosong. Seperti dihapus manual." Aku mengepalkan tangan di meja. Berarti dia tahu caranya menutupi jejak. Dalam hati, aku semakin yakin, pelaku bukan orang sembarangan. Dia tahu sistem, tahu waktu, dan tahu cara membuat bukti menghilang. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang penyidikan, menatap rekaman itu berulang-ulang. Semakin kulihat, semakin aku yakin. Tapi hukum tidak bisa berjalan hanya dengan keyakinan. Aku butuh bukti kuat. Aku membuka map berkas saksi, lalu menatap nama Rini, istri korban. Ia sempat menyebut bahwa suaminya pernah ribut soal proyek dengan seseorang bernama Hadi. Kini semua mulai bersambung seperti potongan puzzle. Teleponku berderim. "Rendra, ini dari tim TKP. Kami temukan selongsong peluru di SPBU. Kalibernya 9 mm, sama dengan pistol Glock yang biasa dipakai pengawal pribadi." Aku mengangguk perlahan. "Baik, cocokkan dengan data kepemilikan senjata di wilayah Banyuasin. Fokus pada nama Hadi Siswanto." 3 hari kemudian, hasil forensik keluar. Pistol yang digunakan dalam penembakan cocok dengan senjata yang terdaftar atas nama Hadi Siswanto, pemilik izin resmi untuk kepemilikan pribadi. Darahku mendidih. Aku menatap hasil laporan itu lama. Bukan karena kaget, tapi karena kecewa. Hadi selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses, dermawan, dan penyumbang tetap acara sosial di daerah. Banyak pejabat mengenalnya. Banyak orang menghormatinya. Tapi di balik senyum ramah dan jas mahalnya, ternyata tersimpan sisi gelap yang bahkan lebih dingin dari laras pistol. Hari penangkapan ditetapkan pada malam Minggu. Kami berangkat dengan 6 anggota, bersenjata lengkap. Rencana sederhana, tangkap tanpa perlawanan. Kami menunggu di depan hotel hingga pukul 9 malam. Ketika mobil hitamnya masuk ke area parkir, aku mengangguk pada tim. "Siap. Lakukan." Begitu dia keluar dari mobil, aku mendekat dengan rompi taktis dan tanda pengenal. "Hadi Siswanto?" Ia menoleh. "Ya. Ada apa, Pak?" katanya santai. "Saudara kami tangkap karena dugaan keterlibatan dalam kasus penembakan di SPBU Tanjung Agung." Yang mengejutkan, dia tersenyum. Senyum tipis, dingin, seolah sudah tahu semuanya. "Kalau begitu, silakan," katanya. "Tapi saya yakin Anda salah orang." Aku menatapnya lama. "Semoga saja begitu," jawabku datar. Di dalam mobil tahanan, ia duduk tenang, bahkan sempat bersiul pelan. Aku menatapnya lewat kaca pembatas. Ada sesuatu dalam senyum itu, sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ia menatap balik dengan tatapan tenang, lalu berkata pelan, "Anda pikir ini sesederhana itu,
Pak Polisi, dunia ini nggak cuma hitam dan putih. Kadang, peluru harus dilepaskan bukan karena benci, tapi karena takut. Kata-katanya membuatku terdiam. Aku belum tahu apa maksudnya. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu, kasus ini belum selesai. Apa yang tampak di permukaan baru. Aku tidak tahu bagaimana aku masih hidup malam itu. Yang kuingat hanyalah suara keras, dan tubuhku yang mendadak berat seperti ditarik ke tanah. Setelah itu, gelap. Hanya rasa panas di bahu, dan suara seseorang yang memanggilku pelan, lalu hilang. Saat sadar, aku sudah terbaring di ruang perawatan rumah sakit. Bau antiseptik menyengat, suara mesin detak jantung berdentum pelan di sisi tempat tidur. Tanganku terbalut perban, bahuku nyeri setiap kali aku mencoba bergerak. Pelan-pelan, Pak Dwi, kata seorang perawat. Jangan dulu banyak bicara. Luka Bapak masih baru. Aku hanya mengangguk. Tapi pikiranku berlari ke satu hal, Obirta. Temanku, rekanku, orang yang sudah kuanggap saudara sendiri. Obirta, dia gimana? Tanyaku lemah. Perawat itu menunduk lama, seolah mencari kata yang tepat. Maaf, Pak. Beliau tidak tertolong. Dunia seketika berhenti. Aku menatap langit-langit putih ruangan itu, berusaha menelan kenyataan yang rasanya seperti batu. Tangisku pecah, tanpa suara. Dia nggak pantas mati begitu, dia nggak pantas. Aku menutup wajah dengan tangan, menahan perih yang mengoyak dada. Beberapa jam kemudian, seorang polisi datang. Namanya Kompol Rendra, aku sempat melihatnya di TV lokal beberapa kali. Ia datang bersama dua anggota lain, membawa buku catatan dan alat perekam suara. Selamat siang, Pak Dwi. Kami dari Polres Banyuasin, katanya pelan. Kami ingin mengambil keterangan Bapak, kalau sudah siap. Aku menatapnya. Kalau untuk Obirta, saya siap sekarang. Rendra menarik kursi dan duduk di sampingku. Ia menatapku dengan wajah penuh empati. Coba ceritakan dari awal. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu di SPBU? Aku menghela napas panjang. Malam itu kembali menari di kepalaku, satu persatu, seperti film yang diputar ulang dengan suara yang menggema. Malam itu, sekitar pukul 9. Aku dan Obirta baru saja selesai antar bahan bangunan ke pelanggan di daerah sebelah. Kami mampir ke SPBU Tanjung Agung untuk isi solar. Sambil menunggu, kami bercanda kecil. Obirta sempat bilang, Dwi, kalau proyek ini lancar, kita bisa tutup hutang bulan depan. Aku tertawa, amin, Pak. Tapi kayaknya pelanggan kita makin cerewet sekarang. Kami tidak sadar, ada mobil putih yang berhenti tidak jauh dari sana. Awalnya aku kira mobil pelanggan, tapi lama-lama mobil itu diam saja, mesin mati, lampu padam. Aku sempat merasa aneh. Tapi sebelum sempat bilang ke Obirta, pintu mobil itu terbuka. Seorang pria keluar. Tubuhnya tegap, jaket hitam, topi menutupi wajah. Tapi dari cara dia berjalan, aku tahu dia bukan orang biasa. Tegas, langkahnya mantap, seperti orang yang tahu apa yang akan dia lakukan. Dia mendekati Obirta. Aku masih ingat percakapannya, meski waktu itu cepat sekali. Kau pikir aku nggak tahu kelakuanmu? Aku cuma minta penjelasan, bukan cari ribut, jawab Obirta. Penjelasan? Setelah kau sebarkan fitnah ke orang-orang proyek. Nada suaranya berat, dingin, dan penuh dendam. Aku melihat tangan kanannya menyentuh pinggang. Instingku langsung berkata, bahaya. Pak, hati-hati, teriakku. Tapi terlambat. Suara tembakan pertama memecah malam. Obirta terhuyung, pelipisnya berlumur darah. Aku berlari ke arahnya, tapi pelaku menembak lagi, peluru menghantam bahuku. Rasa panasnya seperti disiram bara api. Aku jatuh ke tanah, tapi mataku tetap terbuka, memandang Obirta yang tergeletak tak bergerak. Aku masih mendengar langkah kaki pelaku yang menjam. Dia sempat berhenti sebentar, menatap kami, lalu masuk ke mobilnya dan pergi. Mobil putih itu melesat meninggalkan SPBU. Aku berhenti sejenak, menatap Rendra yang mencatat cepat. Bapak sempat lihat wajahnya, tanyanya pelan. Aku menatap langit-langit lagi, mencoba mengingat. Topinya nutupin wajah, tapi ada satu hal yang saya ingat. Apa itu,
Jam tangan di tangan kirinya. Rantai perak. Bentuknya unik, kayak rantai sepeda. Rendra dan anak buahnya langsung saling pandang. Aku bisa lihat mereka seperti menemukan potongan yang hilang. Aku melanjutkan, tapi saya kenal suaranya. Dulu pernah saya dengar. Suaranya? Aku mengangguk. Iya, orang itu pernah datang ke proyek bareng Obirta. Waktu itu marah-marah soal bahan bangunan. Namanya, kalau nggak salah, Pak Hadi. Rendra menatapku dalam-dalam. Hadi Siswanto? Aku mengangguk. Iya, itu dia. Ruangan hening beberapa detik. Aku tahu apa yang kukatakan barusan akan mengubah arah penyelidikan. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kebenaran untuk sahabatku. Pak Dwi, kata Rendra pelan, kami sudah punya beberapa bukti yang mengarah ke orang yang sama. Tapi kami butuh Bapak untuk bersaksi nanti di pengadilan. Apakah Bapak siap? Aku terdiam lama. Bahuku masih nyeri, tapi hati ini lebih sakit lagi. Kupandangi foto Obirta yang dibawa Rendra di berkasnya. Aku sudah kehilangan satu-satunya teman yang kuanggap keluarga, jawabku lirih. Kalau aku diam, berarti aku sama saja seperti orang yang menembaknya. Jadi ya, Pak, aku siap. Malamnya, setelah polisi pergi, aku tidak bisa tidur. Di luar, hujan turun pelan, menetes di jendela rumah sakit. Aku memandangi tetesan itu lama-lama, sampai semuanya kabur di balik air mata. Aku memikirkan anak Obirta, si kecil Rara. Aku memikirkan istrinya, Bu Rini, yang pasti hancur hatinya. Aku memikirkan semua kerja keras kami selama ini, bangunan yang belum selesai, janji yang belum ditepati, mimpi yang sudah terkubur bersama tubuhnya. Dan di tengah semua itu, ada satu wajah yang terus menghantui pikiranku, wajah dingin pria itu. Bahkan meski samar, aku tahu, matanya bukan mata orang yang marah, tapi takut. Ya, takut. Ada sesuatu di balik tindakan itu. Sesuatu yang belum aku mengerti. Beberapa hari kemudian, polisi datang lagi. Mereka bilang pelaku sudah ditangkap. Namanya memang Hadi Siswanto, pemilik hotel besar yang sering muncul di berita. Aku kaget. Aku mengenalnya hanya sebatas orang proyek yang sombong, tapi tak pernah kusangka dia sekejam itu. Tapi anehnya, saat mereka menunjukkan foto penangkapan, aku gemetar bukan karena marah, tapi karena bingung. Di foto itu, dia tersenyum. Senyum yang tenang, bahkan seolah tak punya rasa bersalah sedikit pun. Aku bertanya pelan, kenapa dia tersenyum, Pak? Salah satu polisi menjawab, kami juga belum tahu, Pak Dwi. Tapi katanya, ada alasan kenapa dia melakukannya. Aku menatap foto itu lama. Alasan, gumamku pelan. Alasan apa yang bisa membenarkan peluru di dada teman saya? Seminggu setelah itu, aku diizinkan pulang. Tapi setiap malam, aku masih terbangun dengan suara yang sama di kepalaku, suara tembakan itu. Aku teringat darah di tanah, tatapan kosong Obirta, dan bau bensin yang bercampur dengan debu jalanan. Aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu satu hal, aku adalah saksi terakhir. Satu-satunya orang yang bisa memastikan bahwa nama Obirta tidak tenggelam dalam kebohongan. Aku akan datang ke sidang nanti. Aku akan berdiri dan menatap pria itu di ruang pengadilan. Dan aku akan berkata, dengan suara sekuat yang kubisa. Saya melihat Anda. Saya tahu Anda yang menarik pelatuk itu. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk memastikan, bahwa sahabatku tidak mati sia-sia. Namun, di ujung kesaksianku hari itu, aku sempat mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seorang anggota polisi berbisik ke Rendra saat keluar ruangan. Pak, hasil penggeledahan kamar Hadi tadi, kita nemu sesuatu. Rendra menoleh cepat. Apa itu? Kartu identitas lain, Pak. Nama berbeda. Dan ada surat, kayak ancaman. Ditujukan ke dia. Hati kecilku bergetar. Ancaman? Kalau benar begitu, berarti semua ini mungkin bukan sekadar dendam pribadi. Aku menatap langit sore dari jendela rumah sakit. Matahari mulai turun. Bribka Rendi, penyidik unit reskrim Polres Banyuasin. Malam itu, ruang interogasi di Polres Banyuasin terasa sangat tenang. Terlalu tenang, bahkan.
Hanya ada suara jarum jam di dinding yang terus berdetak pelan. Di tengah ruangan, duduk seorang pria berusia paruh baya dengan kemeja putih rapi, rambut tersisir ke belakang, dan senyum kecil yang terus melekat di bibirnya, Hadi Siswanto. Dia bukan pria yang terlihat seperti pembunuh. Tidak ada sorot kebencian di matanya, tak ada penyesalan, tak ada rasa takut. Semuanya datar. Tapi justru itulah yang membuatku waspada. Aku, Bribka Rendy, sudah menangani banyak pelaku. Ada yang menangis, ada yang menjerit minta ampun, ada juga yang pura-pura pingsan untuk mengulur waktu. Tapi baru kali ini aku melihat pelaku penembakan yang begitu tenang. Seolah-olah, semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana yang sudah lama disusunnya. Pak Hadi, saya hanya ingin memastikan kronologinya lagi, kataku membuka percakapan. Ia tersenyum, santai, bahkan ramah. Saya sudah jelaskan tadi, Pak Rendy. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Aku menatapnya lama. Kesalahpahaman kecil? Seorang tewas, satu orang lagi hampir kehilangan nyawa. Bapak sebut itu kecil? Ia mendesah pelan, menyandarkan punggung di kursi. Kadang, emosi manusia bisa meledak tanpa bisa dikendalikan. Saya tak berniat membunuh. Saya hanya ingin menakuti. Tangannya mengusap pelipis, seolah berusaha terlihat menyesal, tapi dari gerak matanya, aku tahu ia sedang bermain. Aku menekan tombol perekam di meja. Mari kita mulai dari awal. Dan ia mulai bercerita. Dengan tenang. Dengan detail yang nyaris sempurna. Waktu itu, saya sedang lewat di SPBU Tanjung Agung. Saya lihat mereka berdua, Obirta dan Dwi, berdebat dengan anak buah saya. Soal antrean pengisian bahan bakar. Saya turun, mencoba melerai. Tapi salah satu dari mereka mendorong saya. Saya terpancing. Senjata itu saya ambil dari mobil. Satu letusan terjadi begitu cepat. Dia berhenti sejenak, menatapku lurus. Setelah itu, saya sadar. Tapi semuanya sudah terlambat. Nada suaranya tak berubah. Seolah ia sedang menceritakan bagaimana seekor ayam lepas dari kandang, bukan tentang nyawa manusia yang hilang. Aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mungkin bukan soal penembakannya, tapi alasan di baliknya. Penyidikan berkembang. Dari hasil olah TKP, kami menemukan selongsong peluru yang identik dengan senjata api berlisensi atas nama Hadi Siswanto. Tapi anehnya, sidik jari lain juga ditemukan di bagian gagang senjata. Bukan milik Hadi. Siapa? Belum jelas. Tapi dari keterangan Dwi, korban yang selamat, ada satu hal yang membuat semuanya berbelok. Yang nembak bukan cuma satu orang, Pak, katanya dengan suara bergetar ketika masih di rumah sakit. Saya lihat, ada yang berdiri di belakang mobil. Wajahnya nggak jelas, tapi dia juga pegang senjata. Mendengar itu, tubuhku langsung dingin. Artinya, ada pelaku lain. Dan lebih parahnya lagi, mungkin Hadi tidak sendirian dalam rencana ini. Aku kembali memandangi pria itu di hadapanku. Ia masih tersenyum, tapi di balik senyum itu, aku mulai melihat sesuatu yang lain, kendali. Ia bukan pelaku yang kehilangan kontrol. Ia adalah seseorang yang mengatur semuanya. Beberapa hari setelah interogasi, kami mendapat kabar dari lapangan. Salah satu saksi tambahan, petugas SPBU bernama Benny, mengaku sempat melihat dua mobil datang hampir bersamaan malam kejadian. Mobil pertama milik Hadi. Mobil kedua, tidak diketahui, tapi ada seorang pria berjaket hitam yang turun sebentar, lalu pergi sebelum tembakan terjadi. Siapa pria itu? Kenapa ia datang bersamaan dengan Hadi? Kepalaku mulai penuh tanda tanya. Tapi semua pertanyaan itu seolah berhenti saat aku menerima laporan dari tim forensik. Bribka Rendy, kata salah satu petugas, di bagian bawah senjata Hadi ada bekas ukiran. Sepertinya huruf inisial, SW. Aku mengerutkan dahi. SW? Siapa itu? Petugas menggeleng. Belum tahu, tapi kemungkinan itu bukan milik Hadi. Karena ukiran itu dibuat dengan alat yang berbeda dari milik koleksi senjatanya. Malam itu, aku menatap berkas penyidikan di mejaku lama sekali. Foto korban, hasil forensik, dan ekspresi tenang Hadi saat ditangkap, semuanya terasa janggal.
Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar cekcok di SPBU. Sesuatu yang membuat Hadi berani menanggung semua tuduhan, bahkan tetap tersenyum ketika diborgol. "Bapak nggak takut?" tanyaku saat interogasi terakhir hari itu. Ia tertawa pelan. "Takut? Dunia ini bukan tempat untuk orang yang takut, Pak Randy." Lalu ia mencondongkan tubuhnya, berbisik lirih. "Kadang, untuk melindungi sesuatu yang berharga, seseorang harus kotor dulu." Aku terdiam. Ada kilatan aneh di matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak penyidikan dimulai, bulu kuduku berdiri. Karena kalimat itu, bukan kalimat dari seorang penyesal. Tapi dari seseorang yang tahu lebih banyak dari apa yang ia akui. Aku masih ingat malam ketika kami menerima laporan tambahan dari penyidik utama, Bribka Randy. "Periksa ulang selongsong peluru itu," katanya dengan nada serius. "Cari tahu apakah ada tanda khusus di bagian bawahnya." Sebagai anggota tim forensik yang sudah belasan tahun menangani kasus senjata api, aku tahu betapa kecil kemungkinan menemukan hal baru dari selongsong yang sudah terpakai. Tapi, begitu aku melihatnya di bawah mikroskop, aku tahu, kali ini berbeda. Ada goresan tipis di tepi bawah selongsong itu. Hurufnya kecil, tapi jelas terbaca, SW. Aku memotret hasil pembesaran dan segera melaporkannya. Huruf itu bukan hasil pabrikan, jelasku pada Randy dan tim. Ini goresan manual, seperti ukiran yang disengaja. Randy hanya mengangguk, wajahnya tampak gelisah. Ia sudah mendengar inisial yang sama dari gagang senjata Hadi Siswanto. "Dua barang bukti, dua tanda yang sama," gumamnya. "SW, siapa orang ini?" Kami terdiam beberapa saat. Lalu, seperti potongan puzzle yang mulai menyatu, aku teringat satu hal. Beberapa bulan lalu, kami juga memeriksa selongsong peluru dari kasus lain di daerah Sungsang, kasus penembakan misterius yang tak pernah terungkap. Dan di selongsong itu, juga ada ukiran yang sama. Keesokan harinya, kami menelusuri ulang data senjata berlisensi di Banyuasin. Ratusan nama muncul, tapi tak ada satupun dengan inisial SW. Namun, ketika kami memperluas pencarian ke wilayah Musi Banyuasin dan Palembang, satu nama mencuat, Sigit Wibowo. Ia bukan polisi, bukan juga anggota TNI. Tapi catatan kriminalnya cukup membuat keningku berkerut. Pernah jadi tersangka kasus senjata ilegal, tapi bebas karena kurang bukti. Dan anehnya, pria itu dulu bekerja sebagai kepala keamanan di hotel milik Hadi Siswanto. Jadi ini bukan kebetulan, kataku pelan sambil menatap Randy. Ia mengetuk meja pelan, wajahnya menegam. Artinya, penembakan di SPBU bukan reaksi spontan. Ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kami mulai menggali catatan CCTV SPBU Tanjung Agung malam kejadian. Sebagian rekaman rusak, tapi satu potongan gambar berhasil dipulihkan. Di menit sebelum tembakan terjadi, tampak sebuah mobil hitam berhenti di sisi kanan pom bensin. Pintu belakangnya terbuka sebentar. Dan sesosok pria bertubuh tegap, mengenakan jaket gelap dan topi, turun, hanya beberapa detik, sebelum pergi lagi. Dari ciri-cirinya, semuanya mengarah ke satu nama, Sigit Wibowo. Ketika laporan ini sampai ke meja Kasat Reskrim, perintah turun dengan cepat. "Segera amankan Sigit Wibowo. Hidup-hidup." Tapi pencarian tidak semudah itu. Alamat terakhirnya kosong. Nomor ponsel sudah tak aktif. Dan dari keterangan warga sekitar, pria itu sudah meninggalkan rumahnya sejak 2 minggu sebelum insiden SPBU. Hari berganti minggu, tapi jejak Sigit masih hilang. Namun sesuatu membuat penyelidikan semakin panas. Kami menemukan bukti transfer uang dalam jumlah besar dari rekening pribadi Hadi Siswanto ke rekening kosong yang ternyata pernah dipakai oleh Sigit. Jumlahnya tidak main-main. "Ini bukan bayaran spontan," kata Randy lirih sambil menatap bukti rekening itu. "Ini seperti kontrak." Aku masih ingat percakapan kami malam itu di ruang forensik. Lampu sudah mulai redup, dan suasana hening. Randy menatap layar rekaman CCTV berulang kali, matanya merah karena lelah. "Dia pura-pura tenang," ujarnya tiba-tiba. Dia tahu Sigit nggak bakal ditemukan. Dan dia yakin nggak ada yang bisa mengaitkan mereka. Aku menatapnya ragu. Tapi kenapa dia mau mengaku kalau bukan dia pelakunya? Randy menatapku lama sebelum menjawab.
Mungkin, karena dia bukan cuma pelaku. Dia sutradaranya. Beberapa hari kemudian, kami mendapat panggilan mendadak. Salah satu tim polsek di perbatasan Musi Banyuasin menemukan mobil terbakar di pinggir hutan. Nomor rangkanya cocok dengan mobil milik Sigit Wibowo. Tak ada mayat di dalamnya. Hanya abu, sisa pakaian, dan sesuatu yang membuat darahku dingin. Sepotong kalung logam dengan ukiran huruf HS. Kami saling pandang. Randy mengangkat kalung itu dengan sarung tangan, menatap ukiran itu lama. Haji S. Hadi Siswanto. Ada keheningan panjang malam itu. Aku tahu, dari tatapan Randy, ia sedang berusaha mengaitkan semua benang merahnya. 2 ukiran, 2 nama, 2 senjata, dan 1 kematian di SPBU. Dalam laporan akhirnya malam itu, Randy menulis. Bukti mengarah pada keterlibatan 2 pihak. Namun indikasi kuat menunjukkan bahwa Hadi Siswanto dan Sigit Wibowo memiliki hubungan erat sebelum kejadian. Motif belum dapat dipastikan, tapi diduga melibatkan urusan bisnis gelap atau perlindungan tertentu. Aku menatap kembali foto Hadi di berkas kasus. Senyumnya masih sama seperti saat ditangkap, tenang, yakin, dan misterius. Tapi kini aku tahu, senyum itu bukan karena ia tidak bersalah, melainkan karena ia tahu sesuatu yang kami belum tahu. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penembakan di SPBU. Sesuatu yang mungkin melibatkan orang-orang di atasnya. Dan disinilah titik puncak konflik mulai terbuka lebar. Kasus ini bukan lagi tentang siapa yang menarik pelatuk, tapi siapa yang mengatur siapa untuk menariknya. Aku masih ingat pagi itu. Langit Banyuasin berwarna kelabu, dan suasana di Polres seperti tertutup kabut gelisah. Laporan demi laporan menumpuk di mejaku, tapi satu berkas tidak pernah lepas dari pandanganku, kasus penembakan SPBU Tanjung Agung. Sejak hari pertama aku menangani kasus ini, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Terlalu banyak kebetulan, terlalu banyak bukti yang terlalu rapi. Dan yang paling mencurigakan, sikap Hadi Siswanto yang tetap tenang, seolah tahu hasil akhirnya bahkan sebelum kami mulai menyelidik. Bu, ini hasil penelusuran keuangan tambahan, ujar Bribka Randy sambil menyerahkan berkas setebal buku catatan. Transfer dana dari rekening hotel milik Hadi ke rekening bayangan Sigit Wibowo ternyata bukan 1 kali. Ada 3 kali pengiriman. Nominalnya meningkat setiap minggu sebelum kejadian. Aku membuka berkas itu perlahan. Tanganku berhenti di tanggal terakhir. Transfer ketiga dilakukan 1 hari sebelum penembakan di SPBU. Aku mendongak, menatap Randy dengan tatapan yang sama tegangnya. Dia membayar untuk sesuatu. Tapi bukan sekadar penembakan, gumamku. Ini perintah. Kami memutuskan memeriksa Hotel Aruna, milik Hadi Siswanto, yang terletak di pinggiran kota Banyuasin. Tempat itu terlihat mewah, dengan taman kecil dan gerbang besi yang dijaga ketat. Tapi ada yang aneh. Begitu kami datang membawa surat izin penggeledahan, staf hotel terlihat gugup, bahkan ada yang mencoba menghalangi kami masuk ke ruang administrasi. Ini hanya formalitas, Bu, kata salah satu staf, berusaha tersenyum. Namun getar di suaranya terlalu jelas untuk disebut tenang. Kami menyisir satu persatu ruangan, hingga akhirnya sampai di ruang bawah tanah, yang menurut data izin bangunan, seharusnya tidak ada. Ruangan itu terkunci dengan sistem sidik jari. Butuh waktu hampir 2 jam sampai teknisi berhasil membukanya. Begitu pintu terbuka, udara dingin menyambut kami. Di dalamnya, bukan gudang seperti dugaan awal. Tapi ruangan itu berisi rak logam penuh dengan peti kayu panjang, kotak logistik, dan beberapa senjata laras panjang yang dibungkus kain tebal. Di dindingnya terpasang kamera CCTV internal, dan di meja tergeletak beberapa lembar dokumen ekspor. Semua bertanda perusahaan fiktif, dengan kop surat PT Aruna Jaya Mandiri. Randy menatapku, wajahnya memucat. Bu, ini bukan cuma hotel. Ini gudang senjata. Aku berjalan pelan mendekati meja, melihat satu berkas terbuka. Ada daftar nama penerima barang, dengan kode wilayah berbeda, Palembang, Prabu Mulih, bahkan sampai Lampung. Dan di bagian bawah, tertulis tangan seseorang dengan tinta hitam tebal. SW disetujui. Dadaku serasa sesak. SW, Sigit Wibowo. Dan di lembar tanda tangan berikutnya,
ada paraf kecil yang sangat aku kenal. HS, Hadi Siswanto. Aku menutup berkas itu perlahan. Semua potongan mulai menyatu di kepalaku. Penembakan di SPBU bukan konflik spontan, melainkan bagian dari urusan bisnis gelap yang bocor ke publik. Obirta dan Dwi bukan sekadar korban acak, mereka menjadi saksi yang salah tempat, di waktu yang salah. Randy menatapku, nadanya pelan tapi tajam. Jadi, saat itu, Hadi menembak bukan karena emosi, tapi karena Obirta sempat melihat atau tahu sesuatu tentang bisnis ilegalnya. Aku mengangguk perlahan. Dan Sigit Wibowo adalah tangan kanannya, orang yang mengurus distribusi senjata lewat jaringan bawah tanah. Malam itu kami menginterogasi ulang Hadi di ruang tahanan. Dia masih dengan senyum khasnya, tenang, elegan, tanpa raut bersalah sedikit pun. Hotel saya cuma tempat usaha, Bu. Kalau ada orang memanfaatkan, saya pun korban, katanya ringan. Aku menatapnya lama, lalu membuka map berisi foto ruangan bawah tanah. Korban, ya? Aku lemparkan satu foto ke meja. Gambarnya menunjukkan rak senjata, dan di belakangnya papan bertuliskan Hotel Aruna Basement. Senyumnya perlahan memudar. Pak Hadi, ujarku pelan, kami menemukan bukti tanda tangan Bapak di surat pengiriman senjata ke luar wilayah. Termasuk tanda tangan Sigit Wibowo. Dan menurut data kami, Bapak melakukan 3 kali transfer dana sebelum kejadian. Ia menatapku diam. Lama sekali. Lalu tiba-tiba ia tertawa, pelan, dingin, tapi menggema di ruangan kecil itu. Bu Herlina, katanya akhirnya, Anda tahu siapa yang sebenarnya mengizinkan bisnis itu jalan? Nada suaranya berubah. Tak lagi seperti pengusaha yang panik, tapi seperti seseorang yang baru saja melepas topeng. Hotel Aruna hanya kedok kecil. Saya cuma pengelola. Ia mencondongkan tubuhnya, menatapku tajam. Kalau saya bukan nama yang di atas saya, kasus ini nggak akan berhenti di Banyuasin. Tapi di Jakarta. Kata-katanya membuat ruangan itu terasa beku. Randy menatapku dengan mata lebar, sementara aku hanya mampu menatap balik Hadi tanpa bicara. Dan satu lagi, lanjutnya pelan, Sigit Wibowo, dia sudah tidak akan kalian temukan. Karena dia bagian dari mereka juga. Saya hanya menutup lubang yang mereka buat. Aku menggenggam pena di tanganku kuat-kuat, berusaha menahan diri untuk tidak menunjukkan keterkejutan. Ucapan Hadi mengubah segalanya. Ini bukan sekadar jaringan gelap. Ini konspirasi, yang mungkin melibatkan orang-orang berkuasa di luar jangkauan hukum kami. Namun sebelum kami bisa menekan lebih jauh, seorang perwira datang dengan pesan mendesak. Bu, tahanan atas nama Hadi Siswanto, baru saja dibawa ke ruang medis. Katanya sesak napas. Kami bergegas ke ruang medis. Tapi begitu sampai di sana, Hadi sudah terbaring tak bergerak, dengan cairan busa di sudut bibirnya. Diduga racun. Tubuhnya kaku, dan di saku bajunya kami menemukan secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan yang rapi. Semuanya sudah selesai. Jangan cari SW, dia bukan orang biasa. Malam itu, aku duduk di ruang kerja dengan kepala berat. Kasus ini belum selesai, malah baru saja membuka pintu yang lebih gelap. Hadi mati sebelum sempat membuka nama besar di atasnya. Dan Sigit Wibowo masih hilang entah kemana. Randy datang membawa laporan terakhir. Bu, beberapa hari sebelum Hadi ditangkap, ada satu tamu datang ke Hotel Aruna. Namanya tidak tercatat di sistem, tapi dari CCTV wajahnya sangat mirip dengan salah satu pejabat daerah. Aku menatap layar itu lama sekali. Dalam hatiku, aku tahu, kebenaran yang kami kejar bukan sekadar soal pembunuhan, tapi tentang kekuasaan yang menjual peluru demi uang dan pengaruh. Dan di malam gelap itu, aku menutup berkas kasus dengan tangan gemetar. Satu nama masih tertulis tegas di halaman terakhir. SW tidak ditemukan. Aku tahu, permainan ini belum berakhir. Dan bayangan itu, masih bersembunyi di balik dinding megah Hotel Aruna. Sudah 3 hari sejak Hadi Siswanto ditemukan tewas di ruang medis. Dan sejak hari itu, Polres Banyuasin berubah seperti kota kecil yang kehilangan napasnya. Telepon tak berhenti berdering. Wartawan datang silih berganti. Dan yang lebih menakutkan dari semuanya, beberapa perintah dari atas mulai terdengar aneh.
Seolah ada sesuatu yang ingin dikubur pelan-pelan, bersama kematian Hadi. Aku menatap tubuh tak bernyawa itu di ruang autopsi malam pertama. Racun sianida. Dosis tinggi. Bekerja cepat, dalam waktu tak sampai 5 menit. Botol kecil ditemukan di dekat tempat tidur ruang medis, tapi tidak ada sidik jari selain milik Hadi sendiri. Kata dokter forensik, secara resmi ini bisa disebut bunuh diri, Randy. Tapi, ia menatapku dengan alis berkerut, aku ragu. Cairannya diteteskan bukan lewat mulut. Ada bekas suntikan halus di bawah lipatan lengan kiri. Aku menelan ludah. Artinya, dia dibunuh. Malam itu aku menatap wajah pucat Hadi untuk terakhir kalinya. Dan entah kenapa, senyumnya seperti masih tersisa di ujung bibirnya. Bukan senyum orang yang menyesal, tapi senyum orang yang sudah tahu nasibnya. Kasat Herlina memutuskan membentuk tim kecil rahasia, hanya 4 orang, untuk menyelidiki ulang semua berkas yang berkaitan dengan Hadi dan Sigit Wibowo. Ada tekanan dari atas, katanya dengan suara rendah. Tapi kalau kita diam, kasus ini akan menguap. Dan mungkin, kita juga ikut menghilang. Aku tahu maksudnya. Beberapa hari terakhir, 2 saksi dari hotel mengundurkan diri mendadak. Satu di antaranya bahkan pergi meninggalkan kota tanpa jejak. Kota Banyuasin yang biasanya ramai, kini seperti menahan napas dalam diam yang mencekam. Penyelidikan kami berfokus pada satu hal, tamu misterius yang datang ke Hotel Aruna sehari sebelum Hadi ditangkap. Dari rekaman CCTV, wajahnya tidak terlalu jelas, tapi pola jalannya, postur tubuhnya, dan mobil dinas yang digunakannya, semuanya mengarah ke satu nama. Raden Surya Wijaya, pejabat tinggi di salah satu instansi provinsi. Dan inisial itu, SW. Aku hampir tak bisa bernapas saat menemukan kecocokan itu. SW bukan Sigit Wibowo saja. Ada 2 nama berbeda dengan inisial yang sama. Bisa jadi, Sigit hanya pion, ujar Kasat Herlina pelan. Dan Surya Wijaya adalah dalangnya. Kami memeriksa rekam jejak Surya Wijaya diam-diam. Pria itu dikenal dermawan, sering muncul di berita, dan dekat dengan banyak pengusaha besar di Sumatera Selatan. Namun dari laporan intelijen lokal, ada gosip lama, bahwa ia memanfaatkan jaringan bisnis untuk menyelundupkan barang-barang gelap lewat jalur laut, termasuk senjata. Dan hotel milik Hadi, hanyalah salah satu titik singgah. Semakin kami gali, semakin banyak yang terungkap. Ada data keuangan mencurigakan, transfer dalam jumlah besar dari rekening perusahaan milik Surya ke rekening Hotel Aruna, lalu diteruskan ke rekening bayangan yang dipakai Sigit. Pola uangnya jelas. Ini bukan kebetulan. Tapi masalahnya, setiap kali kami mencoba menelusuri lebih jauh, ada saja gangguan. Server tiba-tiba error. Beberapa berkas fisik di kantor hilang. Dan satu malam, aku menemukan motorku sudah dibongkar orang, salah satu baut remnya longgar, nyaris membuatku celaka di perjalanan pulang. Aku tahu, ini peringatan. Seseorang tidak ingin kami terus menggali. Tapi malam itu, sesuatu membuatku tidak bisa berhenti. Di rumah, aku membuka kembali catatan interogasi Hadi sebelum ia mati. Ada satu kalimat yang terus terngiang di kepalaku. Kalau saya bukan nama yang di atas saya, kasus ini nggak akan berhenti di Banyuasin, tapi di Jakarta. Kalimat itu bukan ancaman kosong. Karena setelah aku cocokkan tanggal, aku menemukan bahwa sehari setelah Hadi ditangkap, Surya Wijaya melakukan perjalanan mendadak ke Jakarta, tanpa agenda resmi. Aku segera melapor ke Kasat Herlina. Tapi di hari yang sama, sebelum kami sempat menyusun surat panggilan, Surya Wijaya dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Timur. Mobilnya menabrak pohon, terbakar habis. Tidak ada saksi hidup. Dan yang aneh, api begitu cepat melalap seluruh kendaraan seolah sudah disiram bahan bakar sebelumnya. Aku dan tim tiba di lokasi beberapa jam setelah kejadian. Sisa mobil itu hanya kerangka. Tapi di balik setir yang meleleh, kami menemukan potongan logam kecil, seperti lencana kecil berbentuk persegi panjang, berukir halus. Hurufnya samar karena terbakar, tapi masih terbaca, W. Aku menggenggam logam itu erat-erat. Kepalaku berdenyut. Semua orang dengan inisial SW kini sudah mati. Tapi tidak satu pun yang meninggalkan jawaban. Malamnya,
Aku menerima pesan anonim di ponsel pribadiku. Nomornya tidak dikenal. Pesannya pendek, tapi membuat darahku berdesir dingin. Berhenti mencari. Kasus SPBU hanyalah permukaan. Ada yang lebih dalam, dan kamu sudah terlalu dekat. Aku diam lama menatap layar itu. Bukan takut, tapi sadar bahwa permainan ini sudah melewati batas kewajaran. Mereka bukan hanya menutupi pembunuhan, tapi menjaga rahasia yang bisa mengguncang banyak nama besar. Aku menulis catatan pribadi malam itu dalam buku kecil yang selalu kubawa di saku. Hadi mati, tapi bukan kalah. Surya mati, tapi bukan kecelakaan. Dan Sigit mungkin masih hidup di tempat yang tidak pernah bisa dijangkau hukum. Esoknya, Kasat Herlina memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tegam, matanya merah karena kurang tidur. "Randy, kita harus diam dulu. Instruksi dari Kapolda. Semua berkas kasus SPBU ditarik ke pusat." Aku membeku. "Ditutup?" "Bukan ditutup, tapi dikendalikan," jawabnya pelan. "Dan kau tahu maksudnya?" Hari itu, seluruh ruang penyidikan kami disegel. Berkas diambil, komputer diformat, bahkan salinan pribadi di flash disk pun harus diserahkan. Tapi aku menyembunyikan satu hal kecil, potongan logam berukir huruf W yang kami temukan di lokasi kecelakaan. Entah kenapa, aku merasa benda itu adalah kunci terakhir yang tersisa dari misteri ini. Kota Banyuasin kembali tenang. SPBU Tanjung Agung sudah beroperasi lagi. Semua orang seolah melupakan tragedi berdarah itu. Tapi aku tahu, darah itu belum benar-benar kering. Ia masih mengalir di bawah permukaan diamnya kota ini. Menunggu saatnya kembali muncul, bersama kebenaran yang belum sempat terucap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku menulis di buku catatan kecilku. Mereka bisa menghapus berkas, tapi tidak bisa menghapus ingatan. Selama aku masih hidup, nama SW akan terus kucari. Hujan turun deras malam itu. Langit Banyuasin seolah memandikan luka yang sudah terlalu lama mengering di tanahnya. Aku duduk sendirian di teras rumah dinas kecil di belakang kantor, menatap derasnya air yang mengguyur halaman. Sudah hampir sebulan sejak kasus SPBU Tanjung Agung resmi ditutup. Tapi aku tahu, sesuatu masih belum selesai. Setiap kali menutup mata, aku masih melihat wajah Hadi Siswanto. Tatapan dinginnya, senyum samar di ruang interogasi, dan kata-kata terakhir yang kini menjadi beban di benakku. "Kalau saya bukan nama yang di atas saya pasti mati, Pak. Tapi percayalah, saya bukan dalang." Dan ia benar. Ia mati. Tapi bukan sebagai dalang, melainkan sebagai pion yang dikorbankan. 1 minggu lalu, aku menerima surat tanpa nama. Isinya hanya 1 lembar kertas lusuh, dan selembar foto yang membuat jantungku berhenti sejenak. Foto itu menunjukkan seorang pria paruh baya, berdiri di depan mobil hitam dengan pelat resmi. Di balik kemeja dinasnya, tampak bekas luka tembak di bahu kanan. Dan di pojok bawah foto itu tertulis huruf kecil, nyaris tak terbaca. "SW masih hidup." Awalnya aku tak percaya. Kecelakaan maut, mobil terbakar habis, hasil DNA cocok dengan catatan medis milik Surya Wijaya. Semuanya seolah sudah selesai. Tapi kalau benar SW masih hidup, berarti semua ini bukan kecelakaan, melainkan rencana pelarian yang sempurna. Dan kalau itu benar, maka Hadi, Sigit, dan bahkan seluruh kasus SPBU hanyalah pengalih perhatian. Aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Tanpa surat perintah. Tanpa tim. Tanpa sepengetahuan Kasat Herlina. Karena aku tahu, langkah ini bukan sekadar mencari kebenaran, tapi juga mempertaruhkan hidupku sendiri. Aku mulai dari tempat yang tak lagi dipantau, Hotel Aruna. Hotel itu sudah tutup sejak penangkapan Hadi. Tapi malam itu, lewat pagar belakang yang karatan, aku berhasil masuk. Lobi hotel gelap dan sunyi, hanya terdengar bunyi tetesan air dari langit-langit yang bocor. Namun di ruang bawah tanah, tempat yang dulu katanya hanya untuk penyimpanan barang, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ada ruang kecil tersembunyi di balik dinding palsu. Dan di dalamnya, deretan monitor CCTV yang masih aktif. Waktu pada layar berhenti di tanggal malam sebelum Hadi ditangkap. Di salah satu rekaman, aku melihat Hadi duduk di meja, berbicara dengan seseorang.
Seseorang yang wajahnya tertutup sebagian oleh topi. Namun ketika orang itu menoleh sedikit, aku mengenalinya. Wajah yang sama di foto kiriman surat tanpa nama itu. Surya Wijaya. Ia masih hidup. Seketika bulu kuduku berdiri. Hadi tidak berbohong. Ia dijebak. Dan bukan hanya itu, rekaman berikutnya memperlihatkan seseorang lagi yang berdiri di sudut ruangan. Sosok berpakaian rapi, memakai masker hitam, dan dari logo kecil di lengannya, aku tahu dia aparat. Salah satu dari kami. Aku menatap layar itu lama. Jantungku berdegup kencang. Kuhitung kemungkinan, kalau benar Surya bekerja sama dengan aparat, berarti semua perintah dari atas yang menghentikan penyelidikan bukan karena kurang bukti, melainkan karena ada orang di dalam sistem yang melindunginya. Aku menggigit bibir. Satu nama tiba-tiba muncul di kepalaku, membuat tanganku gemetar. Nama yang tak pernah kusangka, AKP Rendra Putra, atasanku dulu di reskrim lama sebelum aku pindah ke Banyuasin. Pria itu sekarang menjabat di provinsi, dan dikenal sangat dekat dengan Surya Wijaya. Langkahku terhenti saat ku dengar suara di belakang. Cari apa, Randy? Aku menoleh. Di sana, berdiri seorang pria dengan jas hujan hitam. Topinya menutupi sebagian wajah, tapi aku mengenali suara itu. Kasat Herlina. Matanya tajam, tapi bukan marah. Lebih seperti sedih. Kau tak seharusnya di sini, katanya pelan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Aku terdiam. Herlina, dengar, aku punya bukti. Surya masih hidup. Ini bukan cuma pembunuhan biasa. Ini jaringan. Aku tahu, potongnya. Suara hujan semakin deras di luar. Tapi ada hal yang lebih besar dari yang kau sangka. Kalau kau teruskan, bukan hanya karirmu yang hilang, nyawamu juga. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari tangga. Dua pria berpakaian preman muncul di belakang Herlina. Salah satunya membawa pistol. Berkas, Randy, ujar Herlina tanpa ekspresi. Berikan semuanya. Aku menatapnya tak percaya. Jadi kau juga bagian dari mereka? Dia menatap lantai, lalu berkata lirih, tidak semudah itu. Kadang kita harus kotor, untuk menjaga sesuatu yang lebih besar tetap utuh. Aku tahu, saat itu hanya ada dua pilihan, menyerah, atau melawan. Tanganku pelan mengambil benda kecil di saku jaket. Potongan logam berukir huruf W, yang selalu kusembunyikan. Aku tak akan menyerah, kataku pelan. Kalau mereka mau membungkamku, setidaknya biarkan aku mati dengan tahu kebenaran. Dan saat pistol diacungkan ke arahku, aku lempar potongan logam itu ke lantai. Benda itu terpantul ke cahaya lampu redup, lalu jatuh tepat di depan Herlina. Dia menatapnya lama. Wajahnya berubah. Air matanya menetes tanpa suara. Jadi kau simpan ini, bisiknya. Logam itu bukan milik Surya, Randy. Itu milik suamiku. Aku terpaku. Suamimu? Ia tewas 2 tahun lalu. Dalam kasus senjata ilegal. Surya adalah atasan lapangannya. Ia menatapku tajam. Aku masuk ke tim Surya hanya untuk satu alasan, mencari bukti siapa yang membunuh suamiku. Tiba-tiba suasana berubah. Langkah di belakangnya berhenti. Salah satu pria bersenjata tampak ragu. Herlina berbalik cepat, menembak ke arah mereka, 2 peluru, 2 tubuh ambruk di lantai. Lalu ia berlari ke arahku, menarik lenganku. Cepat, rekaman ini harus keluar dari sini. Kami berdua berlari menembus lorong sempit hotel yang gelap. Peluru menghantam dinding, kaca pecah, suara sirene mulai terdengar di kejauhan. Di tengah hujan deras yang mengguyur kota, kami keluar dari pintu belakang dan menuju mobil tua yang kuparkir jauh di kebun kosong. Di dalam mobil, dengan napas terengah, Herlina menatapku. Randy, kalau aku tidak selamat, pastikan rekaman itu sampai ke media. Jangan ke polisi, jangan ke kejaksaan. Ke publik. Hanya itu cara agar mereka tidak bisa menutupnya lagi. Aku ingin menjawab, tapi sebelum sempat bicara, mobil di depan kami meledak. Gelombang panas menghantam, kaca pecah, dan dunia berubah jadi putih. Aku tidak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah di rumah sakit. Tubuhku penuh perban.
Dan di sebelah ranjangku, hanya ada sebuah amplop coklat. Isinya adalah flash disk dan secarik kertas tulisan tangan. Aku sudah menepati janjiku, Randy. Sekarang giliranmu. Haji. Herlina. Ia mati malam itu. Tapi sebelum mati, ia sempat menyelamatkan bukti terakhir. Flash disk itu kini kusimpan di tempat aman. Isinya, rekaman video antara Hadi, Surya, dan aparat berpangkat tinggi yang selama ini bersembunyi di balik bayangan. Semua sudah terekam. Dan suatu hari, ketika waktu tepat tiba, aku akan membuka semuanya ke publik. Hujan belum berhenti malam ini. Suara petir menggema di kejauhan. Aku menatap keluar jendela, melihat genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan. Kota ini terlihat tenang, tapi aku tahu, di bawah tenangnya Banyuasin, masih tersimpan darah, air mata, dan rahasia yang belum benar-benar mati. Aku menulis kalimat terakhir di buku catatanku. Keadilan kadang berjalan lambat, tapi tidak pernah benar-benar hilang. SPBU Tanjung Agung bukan akhir, hanya permulaan.